Halo, salam 123, yes, 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 welcome back to my channel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton channel saya ini 64. Dan kiranya yang sudah subscribe, rezeki kalian bertambah. Dan yang sudah menonton, yang sebelum dan yang sudah, kiranya segala apa yang kalian butuhkan diberikan. Dan tentunya kesehatan kalian bertambah dan selalu sehat dimanapun kalian berada. Oke, hari ini kita mau bicara tentang audit sales. Audit sales adalah di mana suatu perusahaan mengaudit kinerja para sales. Tentunya sebagai seorang sales kita tidak boleh mungkin merasa takut atau merasa ada hal-hal ketika kita melakukan kesalahan. Ketika kita tidak melakukan kesalahan, kita jangan merasa takut. Jadi berbicara tentang audit sales, kita harus bekerja sesuai dengan aturan perusahaan. Alasan-alasan kenapa sales itu harus diaudit, pertama menyangkut tentang apakah benar toko tersebut sudah order kepada suatu perusahaan. Tentunya ada fakturnya. Seorang audit memberikan informasi kepada toko bahwa apakah benar Bapak Ibu atau rekan-rekan sudah membeli suatu produk dengan itemnya mungkin 3 item atau 5 item. Jadi auditor memberikan bukti tersebut. Dan berikutnya yang kedua, apakah membeli suatu produk itu dengan kredit. Jadi ada tertulis itu ada dengan term of payment-nya, berapa minggu, berapa bulan. Biasanya memang benar. Dan ketiga juga berbicara tentunya mungkin ke toko yang lain, apakah toko Jaya membeli produk dengan cash. Nah, di situ seorang audit akan memberikan informasi dengan item mungkin 10 item dengan total biaya, dengan total jumlah mungkin 10 juta. Jadi seorang audit memberikan informasi bahwa pemilik toko sudah order ke suatu perusahaan dengan total 10 juta cash. Itu yang ketiga. Dan berikutnya adalah apakah ketika seorang pemilik toko membeli produk itu dengan uang cash, berarti tagihan tersebut sales harus menyetor ke collection, tentunya bagian kasir. Jadi seorang audit akan mengaudit segalanya ketika mungkin sampling. Jadi tidak harus mungkin yang bulan ini, tapi bisa jadi bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu ketika dia melakukan pekerjaannya sebagai sales. Dan berikutnya adalah area kunjungan. Jadi di situ juga nanti akan bertanya, seorang audit akan bertanya apakah sales ini berkunjung di sini seminggu sekali dengan setiap hari Senin. Jadi di situ akan tersusun rapi. Seorang auditor akan bertanya kepada pemilik toko supaya ini mendapatkan informasi yang benar. Dan berikutnya seorang audit akan melaporkan kepada manajemen bahwa memang benar apa yang dilakukan seorang sales sudah sesuai dengan prosedur. Nah, dengan adanya audit berarti dalam suatu perusahaan itu bisa tahu. Jadi maaf bahasa saya, tidak dirugikan oleh sales, dimana mungkin sales biasanya mau mencoba-coba, tentunya maaf kata orang belinya cash, biasanya ditulis dengan kredit. Biasanya ada beberapa hal itu, tentunya ada produk beberapa hal yang maaf kata mungkin di sisi consumer good atau seperti apa, saya kurang paham. Tetapi biasanya dengan adanya audit, sales tidak memiliki celah untuk berbuat melanggar aturan perusahaan. Nah, disitulah dengan adanya audit, di situ bisa tahu kualitas seorang sales, bagaimana dia bekerja dalam suatu perusahaan. Dan tentunya terkadang berbicara audit, sales
tidak harus juga tentang orderan atau tagihan atau area kunjungan atau apakah produk ini dia beli cash atau kredit. Bisa jadi juga berbicara dengan kunjungan yang sepertinya contoh yang lebih fatal, menjual satu produk, contohnya isinya ada 40, jualnya cash ke toko yang lain yang tidak ada dalam area tersebut, yang belum pernah mengambil dalam suatu perusahaan. Dan berikutnya juga di situ tentunya karena dengan alasan effective call, dengan menjual produk 40 piece, 40 buah, ada beberapa toko tidak mengambil. Dia mungkin salesnya menulis toko A 5 buah mengambil, maaf kata, susu ya 5 buah dengan harga mungkin 75.000 atau harga 12.000 mungkin, itu misalnya. Ada lagi toko B yang di jalan A membeli 10 piece dengan harga 45.000 seperti itu atau 35.000 dan seterusnya. Di situ audit akan mengecek bahwa saya tidak pernah membeli produk tersebut dengan alasan memang tidak pernah. Kenapa saya di sini ternyata saya pernah membeli produk tersebut dengan 5 piece cash. Nah, disitulah auditor akan memberikan informasi kepada manajemen bahwa sales ini bekerja dengan tidak jujur untuk efektif call. Jadi dari situlah perusahaan bisa melihat bagaimana tingkat performa sales itu ditingkatkan dengan tujuan effective call yang tidak murni. Mungkin teman-teman merasa tidak semua sales juga melakukan hal itu, tetapi lebih baik, kita harus berusaha bagaimana untuk mencapai menjual produk dengan effective call yang tinggi. Rata-rata, mohon maaf, dengan pengalaman saya ketika saya bekerja di consumer good, hal ini juga beberapa manajemen sudah mengetahui. Kebetulan saya ada teman bekerja sebagai auditor di suatu produk consumer good. Tapi di waktu kemarin saya ketemu dia itu sekitar 2 tahun yang lalu. Memang benar, rata-rata di perusahaan tersebut mereka mengetahui bahwa ada beberapa sales melakukan ketika produk tersebut dia jual cash dan tentunya dia pecah. Mungkin kemarin ada sekitar mungkin 5 bulan yang lalu atau 7 bulan yang lalu kita belajar tentang pecah nota. Nah, bukan masalah pecah nota dengan effective call itu boleh, tidak boleh. Itu dari menurut saya, karena itu bicara tentang kejujuran, performa. Ketika kita jujur bekerja, disitulah kita terlihat profesionalitas kita, cara kerja kita. Perusahaan bisa menilai dengan sesuai dengan kemampuan kita, bukan dengan cara-cara yang tidak, tanda kutip, tidak dari hasil sendiri bekerja keras, tetapi dengan cara-cara pecah nota mungkin dengan fiktif. Itu tidak boleh, itu sudah melanggar perusahaan. Dengan cara seperti tersebut tentunya mungkin efektif call-nya besar, tinggi, tetapi di key performance-nya itu tidak bagus karena dinilai tidak jujur terhadap kinerja bekerja dengan suatu perusahaan. Itu saja teman-teman yang saya bisa bagikan tentang kenapa perusahaan selalu melakukan audit sales. Tentunya dari hal pertama orderan, dan tentunya dari penjualan cash atau kredit, juga tentang tagihan, collection, uangnya disetor atau tidak, dan berikutnya adalah bagaimana produk tersebut ketika dibeli cash, apakah dia pecah nota dengan untuk supaya efektif call-nya naik. Tentunya dia pecah nota toko-toko yang tidak ada order. Itu yang saya bisa bagikan hari ini, kiranya sangat bermanfaat, dan mohon maaf mungkin kalau ada salah persepsi, karena ini bisa berbicara pengalaman saya ketika saya bekerja di
suatu perusahaan dan saya mendapatkan hal-hal tersebut. Terima kasih, jangan lupa subscribe, kiranya ini sangat bermanfaat. Salam 123, yes yes yes.